pembelajaran terpadu di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tolong untuk ketua kelasnya disiapkan berdoa. Wakil. Oh, wakilnya. Ya. Saya berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba tolong dicek sisi kiri kanan teman kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Itu karena ikut lomba ya? Karena latihan? Oke, nggak apa-apa. Berarti hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kita nyanyi bersama, semuanya berdiri. Nyanyi yang semangat ya. Bisa duduk kembali. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa ya? Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Iya, kemarin kita belajar tentang manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ada yang tahu nggak, untuk mendapatkan uang itu sih kita harus ngapain ya? Iya, untuk mendapatkan uang kita harus bekerja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 tentang kita akan membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Coba kalian buka LKS-nya halaman 26. Nah, sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bu Guru mau nempelin ada 3 gambar.
Ada yang tahu nggak? Gambar ini termasuk kegiatan industri atau perdagangan atau jasa? Iya betul. Yang pertama ada kegiatan industri. Kemudian yang kedua perdagangan. Iya betul, perdagangan. Dan yang ketiga ada jasa. Nah, sekarang kita akan membahas dari yang pertama tentang industri. Ada yang tahu apa sih itu industri? Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya mesin. Yes, betul. Jadi industri adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan juga ada industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri itu ada 4 macam. Ada yang tahu? Apa aja coba? Industri itu dibedakan menjadi 4 macam. Apa aja? Iya, ada industri rumah tangga, ada industri kecil, ada industri sedang, dan juga ada industri besar. Iya, betul. Yang pertama ada industri rumah tangga. Yang kedua ada industri kecil, industri sedang, dan yang keempat ada industri besar. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah industri yang mempekerjakan 1-5 tenaga kerja. Industri rumah tangga itu menggunakan peralatan yang kecil dan juga biasanya dijalankan oleh anggota keluarga. Contohnya ada apa aja? Ada pembuatan kue kering dan juga barang rajutan. Kemudian yang kedua ada industri kecil. Industri kecil itu adalah industri yang mempekerjakan antara 6-19 tenaga kerja. Nah, industri kecil itu menggunakan peralatan dan tenaga kerja dalam jumlah yang kecil. Contoh dari industri kecil itu sendiri adalah ada pengrajin sandal, ada pembuatan tempe dan tahu, ada juga pengrajin keramik. Kemudian yang ketiga ada industri sedang. Industri sedang itu adalah industri yang mempekerjakan antara 20-99 tenaga kerja. Contoh dari industri sedang itu apa? Coba ada yang tahu? Contohnya adalah pembuatan pakaian jadi, batik modern, dan juga percetakan. Itu adalah contoh dari industri sedang. Kemudian yang keempat ada industri besar. Industri besar itu adalah industri yang mempekerjakan lebih dari 100 tenaga kerja. Nah, industri besar itu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Contoh dari industri besar itu adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Iya, betul. Jadi contoh dari industri besar itu adalah ada industri baja, industri tekstil, dan juga industri kendaraan. Iya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan. Anak-anak ada yang tahu apa sih itu perdagangan ya? Semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Jadi perdagangan adalah aktivitas jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Tujuan dari perdagangan itu sendiri adalah untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan itu dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu? Ada perdagangan kecil, ada perdagangan menengah, dan juga ada perdagangan besar. Nah, contoh dari perdagangan kecil itu adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar, pedagang warung, dan juga pedagang di kios. Kemudian yang kedua ada
perdagangan menengah. Contohnya adalah minimarket dan swalayan. Iya, kayak Alfa, Indomaret itu termasuk perdagangan menengah. Kemudian kalau perdagangan besar itu contohnya. Contoh dari perdagangan besar itu adalah bukan, kalau mall itu termasuk perdagangan sedang atau menengah. Kalau perdagangan besar itu contohnya adalah pengekspor dan pengimpor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jasa. Ada yang tahu jasa itu apa ya? Iya, betul. Jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi jasa itu tidak memberikan barang, tapi memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh dari jasa adalah misalnya guru yang menawarkan keahliannya untuk mendidik. Kemudian ada yang seperti gambar ini, ada jasa laundry, ada juga jasa cuci kendaraan, ada juga jasa apalagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, kita kan sudah membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, jenis usaha masyarakat di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, meskipun jenis usaha masyarakat di Indonesia itu beraneka ragam, namun keberagaman tersebut tidak menjadi alasan kita untuk saling merendahkan atau membeda-bedakan dengan orang lain. Nah, atau menghina orang lain itu nggak boleh. Nah, sikap apa aja sih yang harus kita punya untuk menghadapi keberagaman jenis usaha masyarakat di Indonesia? Menghargai. Nah, iya, saling menghargai. Terus apa lagi? Ya, terus bersikap santun kepada orang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan pekerjaan kita dengan orang lain, dan juga tidak menganggap rendah pekerjaan orang lain. Kemudian apa lagi? Kita harus menghargai jerih payah orang lain. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Sudah paham? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peta pikiran. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia dan sikap yang dimiliki dalam menghadapi keberagaman jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang materi yang ketiga kita akan membahas tentang peta pikiran. Apa sih itu peta pikiran? Ada yang tahu? Peta pikiran adalah cara penyampaian informasi melalui diagram. Nah, coba. Nah,
kalian sudah paham mengenai jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, coba kalian kerjakan mengenai peta pikiran yang membahas jenis usaha masyarakat di Indonesia. Dikerjakan satu meja berdua ya. Sudah selesai ya anak-anak? Coba Bu Guru mau tanya, siapa yang berani menjawab tentang perindustrian? Oke. Apa sih itu pengertian perindustrian? Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan peralatan dan peralatan, misalnya mesin. Ya, ciri-ciri dari perindustrian. Memiliki modal besar, memiliki tenaga kerjaan, dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Usaha menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan layanan online. Iya, hebat. Jadi anak-anak, pengertian dari perindustrian adalah kegiatan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, ciri-ciri dari perindustrian itu sendiri adalah yang pertama, memiliki modal. Yang kedua, memiliki tenaga kerja. Yang ketiga, memiliki bahan baku. Dan yang keempat, memiliki mesin. Selanjutnya, ada yang berani menjawab tentang perdagangan? Oke. Apa sih itu pengertian perdagangan? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Iya, hebat. Kalau ciri-cirinya? Pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangannya. Biaya utama berasal dari harga pokok penjualan dan biaya usaha lain. Iya, betul. Jadi pengertian dari perdagangan adalah aktivitas jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen. Ciri-ciri dari perdagangan itu, yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, memiliki alat pembayaran. Alat pembayarannya apa coba? ATM. Wah, iya betul. Itu kalau belanjanya di mall ya, kalau belanjanya di pasar itu alat pembayarannya pakai apa? Iya, pakai uang. Nah, dan juga memperoleh keuntungan. Itu tujuan dari perdagangan. Kemudian yang ketiga ada jasa. Siapa yang mau jawab tentang jasa? Ya, pengertian jasa. Ya, kalau ciri-ciri jasa? Ciri-ciri mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membuatkan keahlian khusus sesuai jasa yang dilakukan, menjaga loyalitas pelanggan. Iya, jadi jasa adalah jenis usaha yang memberikan pelayanan kepada siapa? Iya, kepada konsumen. Ciri-ciri dari jasa itu adalah yang pertama, menggunakan layanan yang baik kepada konsumen. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, anak-anak, kita sudah membahas tentang jenis
Usaha Masyarakat di Indonesia. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita telah membahas tentang apa? Iya, jenis usaha masyarakat di Indonesia. Kemudian sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi keberagaman jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang ketiga membahas tentang apa ini? Tadi namanya peta pikiran. Iya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham? Oke. Untuk tugas, Bu Guru bagikan ya. Nah, silakan dikerjakan dengan teliti dan dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, sebelum kita nanti lihat temennya ya. Iya, nanti dikerjakan satu ini aja, jadikan 3 kelompok aja. Iya, nanti tugasnya belajar kelompok, mengerjakan soal yang dari Bu Guru. Oke, jadi ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Paham? Oke. Nanti untuk tugas dikerjakan dengan teliti dan dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Nah, untuk wakil ketua kelasnya disiapkan juga. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.